Sahabat baru. Halo sobat pegiat alam, balik lagi dengan saya Fajar Eko Prasetyo di Cerita Pendaki. Melanjutkan perjalanan kemarin, yaitu setelah mendaki ke Gunung Pakuaja dan dilanjutkan menuju ke Gunung Andong, dan seberesnya saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Merbabu. Setelah melakukan sholat Jumat di masjid dekat base camp Gunung Andong, saya pun melanjutkan perjalanan menuju base camp Gunung Merbabu via Swanting. Perjalanan dari base camp Andong hanya sekitar 30 menit saja. Pemandangan pun di sepanjang jalan begitu sangat menakjubkan, memanjakan mata saya. Di situ saya benar-benar menikmati perjalanan. Memang benar, tatkala kita berpetualang seorang diri, kita akan begitu menikmatinya. Tanpa perdebatan, tanpa kenal waktu, semua terasa bebas dan lepas. Sekitar pukul 1:15 saya pun tiba di base camp Gunung Merbabu via Swanting. Sesampainya di sana, saya pun tergegas membeli ini dan itu dan segera mendaftar ke pos pendakian. Karena memang kebetulan saat itu ada 4 orang Bekasi yang hendak naik, dan saya pun ditawarkan untuk mendaki bersama mereka. Sebenarnya ini yang saya cari dari kemarin, mendaki bersama orang yang baru saya kenal. Seberes registrasi dan segala tetek bengek selesai, saya pun memulai perjalanan dengan mereka, orang-orang yang baru saya kenal. Sapa hangat warga menemani perjalanan awal kami di sekitaran pemukiman penduduk. Dari base camp sampai batas rumah warga, kita berjalan menanjak di jalan aspal sekitar 500 meter. Setelahnya pemandangan kontras berubah. Perkebunan warga nan asri menjadi bagian awal pemandangan yang kami lihat. Di sudut yang berbeda, Gunung Merbabu masih saja diselimuti kabut lembut. Sekitar 5 menit berjalan dari Gapura, kami tiba di sebuah simpangan, di mana tatkala kita di sini, kita harus mengambil jalan lurus menanjak dengan trek cor rata, tak terlalu luas. Kami pun berjalan dan terus berjalan. Butuh sekitar 8 menit dari simpangan itu untuk tiba di Gapura, batas kebun warga dengan hutan. Dengan perjalanan yang cukup menanjak dan melelahkan. Sesampainya di batas hutan, kami rehat sejenak. Di sini kami menjumpai beberapa anak kecil tengah duduk manis sembari bercanda. Mereka pun malu-malu ketika saya menodongkan kamera ke arah mereka. Tak lama beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Hutan pinus tak terlalu rimbun dengan trek tanah berakar menemani indah perjalanan kami. Suasana sejuk, hening, meneduhkan mata sejenak merefresh. Jalan yang tak terlalu menanjak menemani perjalanan kami sampai ke pos 1 pendakian. Pos 1 kondisinya cukup nyaman dan lapang. Di sini dibuat tempat duduk oleh warga untuk beristirahat dari kayu. Dan biasanya juga dipakai untuk ceria camp, seperti saat kami turun menjumpai beberapa pendaki yang hanya camp di sini saja. Di pos 1 kami kembali istirahat sejenak, sembari berbincang untuk saling lebih mengenal satu sama lain, melepas lelah membasahi tenggorokan kami. Setelah dirasa cukup, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 membutuhkan waktu cukup lama, kurang lebih 2-3 jam. Perjalanan kami begitu santai kala itu. Kami lebih sering beristirahat dan menikmati pendakian itu sendiri. Lebih sering berbincang dan bergurau. Sampai pada akhirnya setelah 50 menit berjalan, kami pun tiba di sebuah pos bayangan. Dari sini pemandangan sudah mulai terbuka. Pos bayangan ini lahannya pun cukup luas. Ya mungkin cukuplah untuk mendirikan 5-7 tenda di sini.
Sekali lagi, kami istirahat dan menikmati alam yang ada. Dan bahkan di sini kami membuat kopi sejenak. Ketika kami sedang membuat kopi, hujan pun mulai membasahi bumi. Kami pun bergegas mengamankan barang bawaan kami, sembari terus memasak air. Dan setelahnya kami pun menikmati kopi yang kami buat dan beberapa roti yang kami bawa. Cukup lama memang kami menghabiskan waktu di sini. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 15.36 kami pun mulai kembali melanjutkan perjalanan di tengah hujan sembari memakai mantel yang kami bawa. Dari sini jalan benar-benar menanjak. Jalur yang licin menambah sulit kala kami melangkah. Alhasil waktu yang kami tempuh pun menjadi lebih lama dari biasanya. Sampai pada akhirnya kami pun tiba di pos 2 sekitar pukul 16.35. Pos 2 sendiri lahannya cukup luas yang berada di tepian jurang. Mungkin cukup untuk mendirikan sekitar 7-10 tenda. Kami pun memasak mie instan untuk mengisi perut yang kosong sedari siang. Sekitar 1,5 jam kami rehat di sini sembari menunggu maghrib usai. Dan sekitar pukul 18.15 kami pun mulai melanjutkan perjalanan bersama rombongan lain yang hendak menanjak juga. Dari sini sampai pos 3 jalan sungguh teramat menyebalkan. Jalan menanjak dan terus menanjak tanpa bonus sedikit pun. Kita berjalan di hutan yang cukup rimbun, di tepian jurang yang teramat dalam. Kami pun berjalan beriringan dan saling membantu satu sama lain di tengah gelap dan jalan yang licin selepas hujan. Sekitar pukul 19.30 hujan pun kembali menemani perjalanan kami. Dingin, jalan licin, kabut pekat. Fisik dan mental kami benar-benar diuji kali ini. Kami pun berjalan dan terus berjalan, saling membantu satu sama lain. Sampai sekitar pukul 21.30 kami pun tiba di pos mata air sesaat sebelum pos 3. Di sini kami rehat sejenak dan duduk sembari mengisi perbekalan air kami. Di sini ada lahan sedikit, ya mungkin cukup untuk mendirikan 1 atau 2 tenda saja. Di sini kami habiskan waktu untuk minum dan mengisi tenaga. Dingin pun mulai menusuk, ditambah pakaian yang basah selepas hujan tadi. Mau tidak mau kami pun harus kembali memulai melangkah lagi. Dengan sisa tenaga kami pun terus berjalan dengan trek yang masih menanjak dan menyebalkan. Dan sekitar 30 menit berjalan kami pun akhirnya tiba di pos 3. Akhirnya kami bisa istirahat, syukur dalam hati. Di pos 3 ini lahannya teramat luas, cukuplah untuk mendirikan banyak sekali tenda di sini. Karena dingin semakin menusuk, kami pun bergegas mendirikan tenda untuk merebahkan badan kemudian. Dan setelah tenda jadi, kami pun masuk dan memasak mie, berikut kopi. Kami pun mengobrol sejenak. Namun karena fisik kami sudah begitu lelah, akhirnya seberes memakan mie, kami pun bergegas untuk tidur, memulihkan badan untuk kembali melanjutkan perjalanan esok hari.